Seringkali orang awam melihat bahwa ajaran tawakal itu adalah fatalisme. Salah paham ini kan. Jadi beginilah, kita nggak usah berteori bahasa filosofis yang muter-muter. Ketika saya taruh mobil di pinggir jalan dan mobil itu tidak saya kunci, lalu terserah Allah, bukan begitu tawakal tuh. Tawakal itu mobilnya ditaruh di garasi, mobilnya dikunci, pintu garasinya dikunci, gerbangnya dikunci, lalu saya tidur terserah Allah, itu baru tawakal. Nah iya, itu semacam itu sehari-hari memang begini. Jadi saya kasih ilustrasi yang lain. Seorang masinis di kereta api listrik itu, dia beranggapan bisa mempercepat laju kereta dan bisa memperlambat dan bisa menghentikan. Ya kan begitu? Kata komando sentralnya, kecepatan ditingkatkan 120 km per jam. Kira-kira sampai di Gambir jam 12 tepat. Oke bos, diinjak gasnya, kan begitu. Nanti begitu lihat ada persimpangan jalan gitu, pelankan kereta api, lalu lintas belum selesai, pintu penutup belum sempurna, diinjak remnya. Dia mengatakan aku bisa mempercepat kereta api dan bisa memperlambat kereta api, bisa menghentikan kereta api. Tetapi ketika arus listriknya ditarik, dicopot, mati, bisa enggak? Nah disitulah makanya ada orang mengancam saya akan mukuli saya, tiba-tiba kena stroke, saya datang, silakan pukuli saya. Enggak bisa. Katanya mau mukul, iya itu kan dulu, sekarang bisa enggak? Enggak bisa. Jadi lu aslinya bisa enggak? Aslinya kita enggak bisa. Bisa itu dalam imajinasi kita sesungguhnya. Walhasil bahwa saya belum pernah mengisi daftar formulir kehadiran di bumi. Nama titik-titik, saya nggak pernah ngisinya. Keluar dari perut ibu siapa, nggak pernah kok. Ujuk-ujuk saya lahir dan saya tidak pernah berkeinginan lahir kok. Dan nanti kepulangan saya juga sama, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, saya nggak tahu nanti saya matinya di mana. Itu semuanya di luar kemampuan saya. Ini kita bicara realita tanpa dalil. Orang yang kena virus corona bercita-cita enggak? Yang kena virus corona dia berusaha pengen sehat enggak? Sakit juga datang sendiri, sembuh datang sendiri. Sesungguhnya bagi kita yang mengamati, yang artinya bertuhan, itu meyakini secara metafisika bahwa di luar alam nyata ini ada yang maha mengatur. Itulah yang menjadi persoalan. Ya kan semacam itu. Nah kalau Anda mengatakan semuanya adalah keputusanku, ini adalah hasilku, di mana Tuhanmu selama ini? Jadi maksud saya dengan kepasrahan ini kepada tentu bukan berarti kita lalu tidak berbuat. Saya mah menikmati kehidupan ini kok. Karena saya ditempatkan di bumi ini sementara, tidak untuk selamanya, sangat singkat sekali. Bumi berotasi begitu cepat, ya kan? Pagi siang sore malam, pagi siang sore malam enggak. Ya saya masa iya hidup sementara tidak saya nikmati? Ya saya nikmati dong. Nah, nanti bagaimana? Begini. Akan beda orang yang telah berserah diri kepada Allah, menerima apapun keputusannya, dengan orang yang selalu menyangkal, selalu komplain, tidak menerimakan keputusannya. Ada dua hal. Ketika mobilmu tabrakan, rusak, mobil baru, mobilnya Mercy S 600, ya,
supirnya langsung dipecat. Ya kan begitu? Berbulan-bulan dia merasa. Artinya ini kemarahan dia terus berkepanjangan. Nanti anaknya terjatuh juga marah lagi. Nanti istrinya masaknya tidak sedap, marah juga. Nanti ada sehari marah. Semua tersimpan di dalam memori. Ketika kita menolak hal-hal yang tidak kita sukai dan kita komplain, itu malah disimpan ke dalam memori kita. Tetapi ketika kita menerima, ya sudah, barangkali itu nasibku, ya sudah, barangkali rizkiku sampai di situ, ya Allah terima kasih. Mobilnya hilang, ya Allah terima kasih, aku ikhlas ridho, mobil hilang, tinggal saya minta yang baru lagi. Begitu kita menerima dengan tulus ikhlas, maka itu tidak tersimpan dalam memori. Semakin banyak memori menyimpan kenangan-kenangan, kesan-kesan, peristiwa-peristiwa yang menjengkel dalam memori, lama-lama memorinya membengkak. Akhirnya akan menyentuh emosi. Nah, terjadilah disorder, gangguan emosi. Menjadi pemarah, piring dibanting, pintu dibanting, anak dipukul dan sebagainya. Mulutnya juga keluarnya kasar-kasar. Ya, bisa sampai bipolar juga. Ya, terjadi disorder. Nah, kalau sudah begitu, logika kita menjadi off semuanya. Jadi Anda mau pilih mana? Ini kalau kita melakukan kajian psikologi emosi, bahwa cara menguras memori, ya, kenangan dari memori itu, caranya bukan seperti itu. Ya, sejak awal kita sudah jangan kita simpan. Nah, ini kalau sudah terlalu penuh, ya silakan Anda hubungi psikiater bagaimana dia mereinstall kembali memori Anda. Itu saja persoalannya. Anda pengen hidup nyaman gak sih? Pengen bahagia, pengen tidur lelap, pengen makan lahap, pengen badan sehat, pengen rezeki lancar, anak istri sayang semua. Kan itu tujuan kita. Lalu kenapa kita jadi terganggu semacam itu? Jadi kita mesti banyak belajar. Dan jangan Anda artikan kalau orang tawakal lalu miskin, kata siapa? Orang yang kerjanya rajin, kaya enggak? Ini saya ingin menyampaikan satu ilustrasi. Ada orang kaya, saya cerita biar ini. Dulunya itu kerjanya menggembala kambing kakek saya. Dulu tiba-tiba saya ketemu di Subang. Dia sudah jadi orang kaya. Sawahnya 80 hektar. Saya tanya, kok bisa ya? Tolong ceritakan bagaimana asalnya. Kok dari tukang menggembala kambing kakek saya, kok sekarang jadi kaya? Saya kenal dia tuh, dia mengenal diri. Saya ini dulu menggembala kambing kakek kamu. Oh iya, oh sekarang di Subang kaya. Asalnya bagaimana? Pak Kiai, saya itu kaya ini bukan hasil korupsi, bukan merampok, bukan nipu, tapi betul-betul banting tulang peres keringat. 20 tahun saya makan pakai ikan asin aja. Ya, dari ternak bebek, ya, dari jual telur, ternak kambing, ternak sapi, beli sawah. Pokoknya saya ini bekerja sampai kaya seperti ini, betul-betul usaha saya. Kerja saya siang malam, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang peres keringat. Itu jawaban seperti itu. Saya kira sah-sah sajalah orang mengatakan aku kaya karena aku kerja keras, banting tulang peres keringat. Tetapi dengan logika, saya mau bertanya, pakai logika kan? Apa memang ada hubungan kausalita peras keringat dengan kekayaan? Jujur. Tidak ada. Nggak nyambung, tidak ada hubungan kausalitanya.
Kalau memang iya ada hubungan kausalita bahwa orang kaya harus peras keringat, akan saya tuntut Anda. Kenapa tukang nyekop pasir di Kertasmaya yang berkeringat-keringat sampai sekarang gak ada yang kaya? Ternyata gak ada hubungan. Itu persoalannya pengingkaran terhadap pemberian Tuhan. Terima kasih. Baik.